Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Arif, yang saya hormati seluruh pimpinan persyarikatan dari tingkat daerah sampai tingkat ranting, yang saya hormati seluruh pimpinan amal usaha beserta guru, karyawan, dan siswa Sekolah Muhammadiyah se-Kabupaten Karanganyar, dan seluruh jamaah pemirsa dimanapun Anda berada, baik melalui aplikasi Zoom ataupun YouTube atau media yang lain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, Ahad 21 Juni 2020, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan kajian Ahad online. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh pemirsa seluruh Kabupaten Karanganyar yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini nanti kajian Ahad online akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Arif dengan tema kembali fitrah, ya, tetap ngaji di saat pandemi. Untuk itu, monggo seluruh jamaah pemirsa dimanapun berada, mari kita ikuti kajian pada malam ini. Nanti 30 menit ke depan akan disampaikan kajian oleh Ustadz Arif. Dan apabila ada pertanyaan nanti bisa lewat aplikasi chat Zoom ataupun YouTube, nanti bisa disampaikan di situ. Nanti di akhir sesi akan dijawab oleh Bapak Ustadz Muhammad Arif. Untuk itu, waktu sepenuhnya saya persilahkan kepada Bapak Ustadz Muhammad Arif untuk kajian pada malam hari ini. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna la ya'lamun. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم kullu mauludin yuladu alal fitrah hatta yakuna abawahu humal ladzani yuhawidanihi aw yunassiranihi
au yumajjisanihi hal tuhissuna fiha min jad'a. Rawahul Bukhari wa Muslim. Amma ba'd, faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Yang dimuliakan Allah, para pimpinan Muhammadiyah, khususnya di Kabupaten Karanganyar, jamaah Muhammadiyah dan kaum muslimin, khususnya warga Karanganyar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, meskipun kita sedang menghadapi musibah yang tidak sederhana, dan tidak hanya di negeri kita, Indonesia, tapi di seluruh dunia, tapi kita tetap istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, tetap utlubul ilma, tetap mencari ilmu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tadi saya membaca 3 buah ayat di dalam Quran surah Ar-Rum, ayat 30 sampai 32, dan sebuah hadis. Alhamdulillah, malam hari ini adalah malam ke-30, ya. Hari Ahad, tanggal 29 Syawal, ya, 29 Syawal. Malam Senin ini tanggal 30. Jadi Seninnya tanggal 30 Syawal 1441 Hijriah. Jadi masih di penghujung akhir di bulan Syawal. Sama sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa saya bawakan ayat ini dan hadis ini? Yang pertama, suasana Syawal tidak bisa dipisahkan dengan perayaan kaum muslimin yang disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Maka tadi diantarkan oleh akhina Ustaz Burhan Mustaqim tentang judul pada malam hari ini, yaitu kembali ke fitrah. Karena nuansanya masih di bulan Syawal walaupun sudah ujung. Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Alasan itulah yang menjadi pokok pada kesempatan ini untuk mengangkat secara singkat, ya. Jadi tidak sebagaimana keadaan normal, ya, bertatap muka bermuajah dengan jamaah yang banyak, tetapi ini online, maka secukupnya dan sepadat-padatnya. Kenapa kembali ke fitrah? Apa hubungannya dengan ayat yang tadi saya baca, surat Ar-Rum ayat 30 sampai 32. Idul Fitri, kembali kepada fitrah atau merayakan kefitrahan. Fitrah ada 2 makna setidaknya. Satu, telah selesai menunaikan siam. Jadi fatrah itu membuka, jadi sudah terbuka dahaga dan laparnya setelah sebulan penuh berpuasa. Allah perintahkan untuk membatalkan puasa. Dan selanjutnya diiringi dengan puasa-puasa sunnah sampai nanti kembali kepada bulan Ramadan tahun depan. Pengertian yang kedua, fitrah, ya kembali kepada kesucian. Ya, fitrah, kembali kepada asal muasal. Nah, penjelasan fitrah yang sangat utuh di dalam Al-Quran itu ada di Quran surat Ar-Rum, surat 30, ayat 30 sampai 32. Gampang mengingatnya jemaah sekalian, yaitu surat 30 ayat 30. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Perintah di ayat ini perintahnya tunggal, tidak jamak. Bukan faqimu wajhakum, tidak. Tapi perintahnya ini tunggal. Artinya perintah ini subjeknya kepada Nabi. Tapi karena perintahnya tunggal, maka pemaknaan perintah tunggal kepada Nabi itu adalah bicara tentang kualifikasi seorang yang beriman. Jadi kalau perintah itu bersifat jamak, misalnya ya ayyuhalladzina amanu, biasanya bersifat syariat pelaksanaan. Mau dia bagaimana aku kono serane nggonku sing banter. Orang yang beriman diwajibkan berpuasa. Yang penting puasa secara fikih atau secara syariat ditunaikan. Tapi kalau perintahnya itu tunggal, fa'aqim wajhaka
Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Perintahnya tunggal-tunggal itu sudah menyangkut kualifikasi seorang beriman. Jadi tingkatannya lebih dalam. Ya, perintah fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka arahkanlah wajahmu dengan lurus ke arah yang telah ditentukan oleh Allah untuk taat kepadanya. Jamaah rahimakumullah, penjelasan dari Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar sangat indah sekali ketika beliau menjelaskan tentang ketiga ayat ini. Maka rujukan utama pada kajian Fahmil Quran atau tafsir At-Tanwir, ya, itu bisa tafsir At-Tanwirnya yang disusun oleh pimpinan pusat Muhammadiyah atau juga tafsir Al-Azhar Buya Hamka dan tafsir-tafsir lain yang sangat sesuai dengan bagaimana perkembangan masyarakat Indonesia. Jamaah yang dimuliakan Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka tegak luruskanlah wajahmu kepada agama Allah. Buya Hamka mengartikan berjalanlah tetap di atas jalan agama yang sudah disyariatkan oleh Allah. Jadi tidak boleh bengkok. Artinya apa? Memang dalam perjalanan risalah tidak bisa dipungkiri, ya, risalah kenabian itu pasti mendapatkan tidak hanya sekedar tantangan, tapi ancaman, ya, bahkan mara bahaya yang selalu mengintai. Dan berapa banyak para nabi yang dilukai, bahkan sampai dibunuh, disiksa dan semacamnya karena persoalan risalah ini. Kenapa harus lurus? Secara sosiokultural, pada saat ayat ini turun, keadaan masyarakat di Arab itu sudah banyak yang menyimpang. Ya, sudah banyak yang menyimpang dari garis agama sebelumnya. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi yang Allah sebut sebagai Nabi yang hanif, ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan, Nabi yang hanif, Nabi Allah Ibrahim, itu kan beliau punya dua anak yang menjadi Nabi, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Nah, pada kenyataannya, dua keturunan Nabi ini sudah banyak yang menyimpang dari ajaran ayahandanya atau kakek moyangnya yang bertauhid. Misalkan dari Bani Israel, bagaimana penyelewengan Bani Israel terhadap agama yang hanif yaitu Islam? Bani Israel menyelewengkan agama Nabi Ibrahim itu menjadikan agama yang hanif ini menjadi agama keluarga. Ya, menjadikan agama keluarga sehingga dalam bahasa yang lain sering juga disebut agama yang diikuti oleh Bani Israel menjadi agama Yahudi. Karena hanya mereka yang berhak mengemban risalah dan selain dari mereka itu hanya pelengkap saja untuk mengisi dunia. Hanya mereka saja kekasih Allah. Itu klaim dari mereka. Jadi penyimpangan yang dilakukan, pembelokan, sehingga perlu diluruskan kembali melalui ayat ini, diingatkan kepada Nabi SAW, yaitu bahwa agama Nabi Ibrahim sudah diselewengkan oleh keturunan dari Nabi Ishak, kemudian Yakub, yang disebut sebagai Israel, sehingga Bani Israel, maka agama Ibrahim diklaim menjadi agama yang bersifat keturunan. Sedangkan penyimpangan yang dilakukan oleh Bani Ismail, yang kemudian Bani Ismail menjadi bangsa Arab, penyimpangannya mereka sudah tidak bertauhid lagi. Jadi mereka meyakini tentang Allah sebagai Maha Kuasa, tetapi untuk bisa sampai kepada Allah, mereka menciptakan atau mengadakan perantara-perantara seperti berhala-berhala. Ya.
Kalau dicatat oleh Buya Hamka ada 360 berhala ya, yang berada di Mekah ini. Nah, karena itu Rasulullah ditegaskan jangan terkecoh, jangan terpengaruh ya terhadap penyimpangan atau susahnya meluruskan masyarakat Arab termasuk Bani Israel ketika Rasulullah diemban atau diamanati oleh Allah untuk menyampaikan risalah ini. Jadi makna faqim wajhaka lid-dini hanifah, tegak luruskan wajahmu atau dirimu kepada agama yang hanif. Kemudian hanif, apa makna hanif? Hanif itu artinya adalah lurus, jauh dari kebatilan, dekat dengan kebenaran. Jauh dari kesesatan, dekat dengan petunjuk. Itu namanya hanif. Dan hanif itu adalah proses progresif. Jadi kalau orang itu dari masa lalu, hingga masa sekarang tidak banyak berubah, maka sesungguhnya dia tidak bisa disebut hanif. Karena hanif itu sifat dasarnya adalah progresif, cenderung kepada tauhid. Itu namanya hanif. Itu namanya hanif. Seperti yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim sebelum beliau diutus oleh Allah menjadi nabi, beliau sudah mengalami pergulatan pemikiran. Goncangan jiwa, goncangan akal yang sangat dalam pencarian kebenaran. Dan karena beliau itu istiqomah ya di dalam pencarian itu, lalu Allah jawab dengan hidayah, dengan petunjuk, dan beliau diangkat menjadi seorang rasul. Sehingga perjalanan pemikiran, perjalanan jiwa beliau yang sangat dinamis itu menjadikan beliau orang yang dipilih oleh Allah sebagai seorang nabi. Contoh kedua, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu dibesarkan di dalam istananya Fir'aun. Yang kita tahu Fir'aun itu adalah seorang raja biang keroknya musyrik. Tapi bagaimana bisa seorang anak manusia namanya Musa yang makan, minumnya, rizkinya, pakaiannya, bahkan pendidikannya di dalam istana Fir'aun yang musyrik itu, lahir seorang nabi, bahkan termasuk Nabi Ulul Azmi. Pergulatan apa yang dialami oleh Nabi Musa? Padahal Nabi Musa secara insaniah sama dengan kita. Secara insaniah, secara basyariah sama. Sama-sama punya perasaan, sama manusia juga punya nafsu. Tapi pengalaman Nabi Musa, pengalaman Nabi Ibrahim menjadikan beliau sebagai orang terpilih. Itu karena sifat hanif yang ada di dalam diri manusia. Setiap manusia punya sifat hanif itu dan mampu beliau-beliau, para nabi itu mampu beliau gunakan, mampu beliau rasakan dan menjadikan titik tolak untuk taqarrub dan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau didalami lagi sifat hanif itu punya dua unsur. Satu rasa penasaran, ya, unsur kehanifan itu rasa penasaran, yang satu lagi berani untuk mencari jawaban. Kalau dua unsur itu tidak dipenuhi, maka kehanifan itu akan berat untuk ditempuh di tengah jalan. Seorang Nabi Musa, dia punya rasa penasaran. Bagaimana bisa seorang Fir'aun ya, disembah-sembah begitu padahal dia makan, dia juga tidur, bahkan dia juga berhubungan dengan istrinya, dia juga beranak pinak. Bagaimana? Apa perbedaannya dengan rakyatnya, Bani Qibti dan Bani Israel, sehingga dia bisa menjadi disembah seperti itu. Dan ternyata tidak masuk akal. Nah, karena penasaran ini, lalu Nabi Musa mencari-cari jawaban sampai kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah dan beliau terpilih sebagai salah seorang nabi. Jadi kehanifan itu adalah modal dasar yang ada di dalam diri manusia untuk menemukan kebenaran sejati. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang telah memfitrahkan manusia berada di atas agama itu. Jadi fitrah yang dimaksud berdasarkan fitrah di atas agama adalah artinya secara manusiawi itu memang pasangannya adalah agama yang hanif. Artinya apa? Kalau agama hanif yang dimaksud itu adalah Islam, maka
antara manusia dengan Islam itu memang pasangannya. Kalau manusia tidak memeluk Islam, sesungguhnya dia sudah berkhianat terhadap kehanifan dirinya. Maka pada kalimat sebelumnya ada kata fitrah. Fitrah itu adalah aslinya manusia, yaitu hanif. Sedangkan agama yang menjadi penuntun dalam kehidupan manusia, yaitu agama yang lurus. Makanya antara manusia yang cerdas dengan Islam pasti seiring sejalan. Jadi ketika manusia mengalami pergulatan pemikiran, pencarian Tuhan, pencarian kebenaran, maka jawabannya ada di dalam Islam. Maka ketika Islam ratusan ayat yang menantang manusia ya untuk menggunakan akal pikirannya di dalam menjalani kehidupan. Afala taqilun, afala tatadzakkarun, afala tadzakkarun liulil albab. Ya. Fas'alu ala dzikir, tanyakan pada ahli zikir. Jadi Al-Quran sendiri menantang dan mendorong manusia untuk menggunakan seluruh potensi dirinya, jiwanya, akal pikirannya untuk mencari kebenaran. Dan itu sifat dasar manusia. Makanya saya sendiri juga tidak habis pikir bagaimana ada manusia itu statis. Tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang. Ya begitu-begitu saja. Tidak mencari dalam kebenaran. Dia hanya mencari maisha, mencari ekonomi, ya hanya bekerja, kerja dan kerja saja. Padahal Islam atau Indonesia, negara yang berketuhanan Maha Esa itu mendidik rakyatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang didorong oleh keinginan luhur. Artinya kebebasan manusia, kemerdekaan manusia itu adalah karunia Allah yang besar. Dan didorong oleh keinginan luhur. Keinginan luhur itu mukhlisina lahuddin. Jadi antara manusia yang murni, yang ikhlas, yang fitrah, pasti jalan hidupnya sejalan dengan Islam. Nah, ketika manusia itu tidak sejalan dengan Islam, pasti kerusakan itu terjadi. Dan kerusakan itu bermula dari mereka yang tidak merasakan kehanifan dalam dirinya, ya, tidak merasakan kehanifan dirinya sehingga memunculkan gagasan-gagasan yang sangat rendah, sangat hina, dan pasti membawa kerusakan. Seperti kapitalisme, itu kan lahir dari kesombongan manusia yang tidak mendengarkan kehanifan. Komunisme, komunisme, sebuah faham, sebuah gagasan, sebuah ide yang menjadikan kebenaran itu didasarkan kepada komun, tidak pada kebenaran sejati. Ya. Makanya kalau komun itu kebanyakan orang-orang yang memang hanya mementingkan diri sendiri, maka apa yang terjadi pada dunia? Kalau sebuah negara atau sebuah masyarakat diatur dan dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya kehanifan, maka tidak lama negara itu akan hancur, ya, dan menjadi bangsa yang hina. Kalaupun ada kemajuan sesaat, tidak akan lama dia menjadi bangsa yang hina. Dan kemelut di dalam tidak pernah selesai dari hari ke hari. La tabdila li khalqah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Khalqilah maknanya adalah agama Allah. Jadi antara manusia yang fitrahnya adalah hanif, cenderung kepada kebenaran, sejalan dengan agama Islam dan tidak ada perubahan. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Muhammad sampai sekarang yang namanya ad-dinul Islam atau agama yang hanif tidak berubah. Ya, tetap seperti itu. Tidak ada perubahan. Perubahan itu justru terjadi ketika para Bani Israel atau Bani Ismail mencoba tidak mendengarkan, mereka tidak mendengarkan kehanifan dalam dirinya, sehingga mengedepankan egoisme nasionalis, kesukuannya, kebangsaannya, sampai-sampai agama Nabi Ibrahim untuk seluruh manusia dijadikan sebagai agama keluarga atau agama keturunan. Bani Ismail menjadikan Allah ya sebagai Tuhan yang harus didekati dengan perantaraan berhala. Jadi kalau tanpa berhala manusia tidak mungkin bisa mendekatkan kedua. Ini kan akal-akalan. Ya, ini kan akal-akalan semata yang itu jauh dari kehanifan dalam diri manusia. La tabdila li khalqillah, dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, itu agama yang lurus, walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau tahu. La ya'lamun itu maknanya tidak mau tahu. Tidak tahu dalam arti begini. Rasulullah dalam sebuah hadis menyampaikan bahwa yang dimaksud orang yang tidak tahu ada 3. Satu, orang yang tidur sampai dia terbangun. Jadi orang yang tidur itu adalah orang yang tidak tahu. Kanak-kanak sampai dia dewasa, sampai balik. Selama dia kanak-kanak, maka dia termasuk orang yang tidak tahu. Yang ketiga, orang gila sampai dia sembuh. Sepanjang manusia tidak termasuk dalam 3 kategori ini, maka tidak ada alasan manusia berhujjah di hadapan Allah kelak menyampaikan, ya Allah, saya tidak tahu. Ya, ketika dalam pengadilan yang maha besar, lalu manusia ditanya, kenapa engkau tidak jalankan perintahku? Kenapa engkau langgar semua laranganku? Saya tidak tahu, ya Allah. Saya tidak tahu perintahmu, saya tidak tahu laranganmu. Nah, alasan tidak tahu ini tidak diterima oleh Allah. Allah tidak terima alasan tidak tahu. Ya, jadi alasan tidak tahu ini ada sesuatu yang berbahaya. Tetapi makanya para ulama seperti Imam Al-Ghazali, ya, Imam Asy-Syafi'i mengartikan la ya'lamun itu, walakin aktsaran nasi la ya'lamun itu sengaja tidak mau tahu. Ya, sengaja tidak mau tahu. Nah, orang yang tidak mau tahu ini orang yang tidak kembali kepada fitrah. Maka judul kajian ini kembali kepada fitrah. Fitrahnya manusia itu adalah hanif, berada di atas jalan Islam, dan jiwanya selalu terdorong untuk mencari tahu. Ya, selalu terdorong untuk mencari tahu. Mungkin 10 tahun yang lalu dia memegang satu hadis, tapi seiring berjalannya waktu dia lakukan kajian, ternyata ada hadis-hadis lain yang lebih sahih, pemahaman-pemahaman yang lebih benar. Ya, pemahaman-pemahaman yang lebih benar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu pokok dari fitrah. Ya, jadi fitrah manusia, kembali kepada fitrah itu sesungguhnya adalah dorongan manusia atau kehanifan dalam diri manusia untuk ngaji kalau bahasa sederhananya. Makanya orang Islam yang tidak terdorong ngaji sesungguhnya dia tidak kembali kepada fitrah. Atau kehanifan dalam dirinya tertutup, terbalut oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Maka judul yang sangat indah ini, tetap ngaji saat pandemi, karena ngaji itu perintah pertama yang Allah turunkan ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 peristiwa, 2 ayat atau 2 peristiwa yang sangat penting sekali dari sekian peristiwa. Saya pilihkan saja 2 jamaah sekalian. Yang pertama, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah, dan seterusnya. Yang Allah karuniakan pertama kepada makhluk pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, adalah ilmu. Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma. Yang diterima pertama kali oleh Adam sebagai anak manusia, sebagai khalifatullah di bumi adalah ilmu dari Allah. Yang pertama. Yang kedua, turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, perintahnya Iqra. Dalam arti perintahnya untuk membaca atau untuk mengilmui. Bahkan Iqra diulang 2 kali dalam 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram. Dan kata dasar di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 itu ada kata dasar alima disebut 3 kali. Ya. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya apa? Sebelum Allah berikan perintah dan larangan, maka tugas manusia pertama sesuai dengan fitrahnya adalah untuk belajar. Karena belajar itulah kehanifan, belajar itu adalah produktif, ya, kehanifan itu adalah sebuah kemajuan. Maka itu jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengaji. Ngaji itu bahasa kultural. Ya, bahasa kultural yang ada di negeri ini. Karena bahasa ngaji itu mendorong manusia dengan penuh semangat, dengan penuh kelembatan untuk membuka kembali, ya, senantiasa membuka kitab-kitab Allah, ya, membuka kitab Allah, ya, para ulama belajar bagaimana panduan hidup supaya diri ini bisa selamat di dunia, ya, bahagia di dunia dan di akhirat.
sebagai kata akhir, ya. Jadi 2 ayat berikutnya itu sebetulnya menjelaskan, ya. 2 ayat berikutnya tentang munibina ilahi, ayat yang ke-31 dan 33 itu menjabarkan tentang ciri orang yang hanif. 1, munibina ilahi, taubat kepada Allah. Taubat itu artinya apa? Allah mengakui, Allah menerima kesalahan, kekeliruan, penyimpangan, penyelewengan kita di masa lalu. Allah terima itu dan faham. Allah mengerti sekali. Tidak ada manusia yang betul-betul bersih, suci, tidak. Manusia pasti punya kekeliruan, kesalahan, bahkan punya masa lalu yang kelam. Tapi munibina ilaih. Jadi orang yang hanif itu orang yang taubat dari masa lalunya. Menatap masa depan yang indah. Wattaqullah, wattaqu. Takwalah kepada Allah. Takut, tidak ada yang, maka perintah ittaqu artinya jadikanlah dirimu setakut-takutnya kepada Allah. Ittaqu, jadikan dirimu setakut-takutnya kepada Allah. Jadi tidak ada, karena takut kepada Allah harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa, secara naluriah manusia itu takut pada kekuasaan, manusia takut kepada atasan, manusia takut tidak diberi proyek. Makanya orang yang berislam harus merdeka, bebas sebebasnya betul dari perkara-perkara dunia ini. Karena al-istiqlal, orang yang merdeka itu adalah hanya menjadi hamba Allah. Kalau orang tidak menjadi hamba Allah, pasti dia menjadi hamba orang lain atau menjadi hawa nafsunya diri sendiri. Wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Yang ketiga, tegakkan sholat. Karena sholat itu adalah sebuah pilar, sebuah ibadah yang memiliki hubungan vertikal dan horizontal. Vertikalnya berkoneksi kepada Allah dengan pengaduan, confession, pengaduan ketika membaca ayat-ayat. Dan juga sholat ditekankan berjamaah. Jadi ada sisi sosial yang tercermin dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam sholat berjamaah. Yang keempat, wala takunu minal musyrikin. Janganlah engkau menjadi orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik? Innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama. Ya? Kemudian menjadi bergolong-golong. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan masing-masing bangga. Sebagai kata penutup, ya, pengantar ini jamaah yang dimuliakan Allah, ya, belajar dari peristiwa corona yang sudah berjalan 3 dan masuk 4 bulan ini, ya betul-betul menyita perhatian kita sebagai kaum muslimin, ya. Ya banyak perihal, ya kalau bisa dibilang besar ya mungkin tidak besar, tapi kalau disepelekan juga tidak bisa. Ya. Jadi di dalam perjalanan hidup manusia, termasuk bangsa ini, khususnya umat Islam, itu dihadapkan pada 3 keadaan. Ketika masa pandemi, ya, kemudian ada instruksi-instruksi atau perintah-perintah. Maka ada 3 unsur. Atau 3 kategori, bukan 3 unsur. Yang pertama, ada sekelompok umat Islam yang memegang musyawarah dari para ulama. Andaikan sebagian dari ulama kurang setuju, itu memenuhi syarat ijma. Nah, kita pakai bahasa istilah musyawarah para ulama atau musyawarah ulama. Misalnya di Muhammadiyah ada majelis tarjih, di Nahdlatul Ulama ada bahthul masail. Ya, di negeri ini ada Majelis Ulama Indonesia. Adalah lembaga-lembaga yang merepresentasi umat, bahkan merepresentasi ulama untuk berkumpul, duduk bersama, meneliti, kemudian untuk menjawab persoalan-persoalan umat. Jadi ada ketika menghadapi pandemi ini, ya, kemudian berpengaruh pada ibadah umat Islam. Lalu ada umat Islam terbagi menjadi 3 kategori. Satu yang mengikuti musyawarah para ulama. Ya, gitu. Biasanya ormas. Yang kedua, ada umat Islam yang tidak mengikuti musyawarah ulama, tetapi mereka mengikuti ulama-ulama pribadi. Mengikuti satu orang ulama, ya, entah yang dari luar negeri,
atau ulama yang di tingkat nasional ataupun ulama di tingkat lokal. Ya. Jadi tidak berpedoman pada musyawarah ulama tapi mengikuti satu orang ulama. Dan satu lagi ada umat kita yang dia beribadah yang penting semangat. Dia tidak menghiraukan peristiwa hari ini, tidak menghiraukan bagaimana pandangan ulama, yang penting dia tetap ibadah. Nah, bagaimana kita seharusnya menyikapi ini? Jamaah yang dimuliakan Allah, tentulah bagi orang yang hanif, itu akan mampu melihat dan mampu memilih. Ya, sejauh mana kedudukan antara hasil musyawarah ulama yang independen dan teliti dengan ulama yang bersifat person. Perbedaan itu wajar, ya. Tetapi masing-masing umat mesti memiliki rasa tanggung jawab atas sikap yang dia ambil. Saya secara pribadi tentunya memegang fatwa dari ulama yang bermusyawarah tentunya lebih dari satu. Ada ulama tafsir, ada ulama hadis, ada ulama yang paham pandemi, ada ulama sirah, sejarah, ada ulama di bidang imunologi, ya. Kemudian beliau-beliau atau mereka ini berkumpul kemudian memutuskan bagaimana umat ini harus bersikap. Tentunya itu kedudukannya lebih tinggi. Bahkan Al-Quran beberapa ayat memerintahkan untuk wasyawirhum. Perintah untuk bermusyawarah. Bahkan ayat yang turun kepada Rasulullah, yang kemudian peristiwa harian, tidak sedikit Rasulullah itu bermusyawarah, merencanakan perang, menyelesaikan masalah, ya itu dengan musyawarah. Membangun parit, ya kemudian, dan sebagainya. Bahkan para sahabat utama juga bermusyawarah. Apalagi kita umat yang jauh dari ulama, jauh dari Rasulullah, jauh dari para sahabat, dan seterusnya sampai sekarang, maka kedudukan musyawarah itu lebih tinggi daripada mengikuti pribadi-pribadi ulama. Kecuali kalau secara musyawarah tidak ada yang memutuskan, maka mengikuti ulama-ulama secara pribadi itu sebagai alternatif. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, perihal ini mungkin bisa berbeda pendapat, tetapi kedudukan musyawarah ulama, walaupun mungkin tidak sepenuhnya masuk kategori ijma ulama, tetapi kedudukan musyawarah ulama lebih tinggi daripada pendapat pribadi-pribadi ulama. Dan memang kalau kita kaji dalam ilmu akhir zaman, memang posisi ulama sudah mulai tergeser. Umat bahkan diwakili segelintir ustadz mungkin ya, atau guru ngaji, pimpinan pondok pesantren, itu sudah tidak lagi berpedoman pada musyawarah-musyawarah ulama. Bahkan mengikuti pribadi-pribadi ulama, dan itu kadangkala bukan ulama lokal, bukan ulama dalam negeri, tetapi justru ulama yang jauh, yang keadaannya secara sosiokultural berbeda dengan masyarakat Indonesia. Itu realitas yang tidak bisa dipungkiri. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kehanifan ini semoga bisa, atau kajian pada malam hari ini semoga bisa menambah referensi ya. Kita dalam membuka cakrawala berpikir, ya tentunya apa yang saya paparkan, saya hanya sekedar menyampaikan apa yang sudah dikaji oleh para ulama tafsir dengan sebatas ya cukup waktu dan bahasa yang bisa komunikasikan di dalam kehidupan umat. Demikian. Mudah-mudahan Allah melimpahkan barokah buat kita semua. Surah minallahi wa fathun qarib. Fabasyiris sabir wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Arif. Mudah-mudahan seluruh jamaah semuanya, pemirsa di aplikasi Zoom maupun YouTube, bisa meneladani apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Arif. Dan yang terpenting pada kali ini, tema yang kita angkat, bahwa kita kembali ke fitrah untuk tetap ngaji walaupun di saat-saat pandemi. Jangan sampai di saat pandemi kita semuanya terlenakan jauh dari petunjuk Allah, Al-Quran ataupun sunnah yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Untuk itu, sebelum memasuki sesi akhir, barangkali ada
yang mau bertanya, ya minimal 2 dulu, nanti bisa angkat tangan, nanti akan dibuka. Pak Sarilan, nggih, monggo. Monggo, Pak Sarilan. Assalamualaikum Ustaz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Dengan adanya organisasi transnasional yang masuk ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia, pengaruh warga untuk ikut pada ulama tertentu itu kan semakin kuat. Mohon maaf, umpamanya saya sebut nama Yusuf Qaradawi atau ulama-ulama lain. Itu sebenarnya itu apa penyebabnya, Ustadz? Sehingga seseorang itu keyakinan mengikuti pendapat ulama yang itu menjadi kuat, itu sebenarnya apa yang menjadi latar belakang? Apa memang itu ijtihad yang bersangkutan atau bagaimana? Lalu yang kedua, Ustaz, ini otokritik pada warga kita. Jadi warga Muhammadiyah itu sering juga bersikap abu-abu terhadap manhaj yang sudah diputuskan oleh majelis tarjih. Manhaj apapun, ya, ketika ada maklumat itu kadang dengan tidak malu-malu itu kan tidak mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh majelis tarjih itu. Padahal saya kira ulama-ulama di tarjih itu juga bukan orang sembarangan. Jadi beliau itu juga para fuqaha-fuqaha yang sangat mumpuni dalam bidangnya. Ini mohon wawasan dari Ustadz supaya kita itu komitmen dalam melaksanakan keputusan pimpinan yang sudah diputuskan ya. Dengan proses yang panjang itu tetap kita laksanakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarilan, ini ada 2 pertanyaan terkait dengan Yusuf Qaradawi sama kepatuhan warga Muhammadiyah terhadap maklumat yang dikeluarkan oleh PP. Ya, terima kasih Pak Sarilan atas pertanyaannya. Lumayan berat ya, dan itu memang real dalam kehidupan umat Islam. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri lebih dalam, jemaah sekalian, Pak Sarilan khususnya, jadi sebetulnya sikap umat Islam Indonesia yang diwakili oleh mungkin sebagian ustadz atau tokoh nasional, tetapi sifatnya pribadi. Kemudian yang pribadi itu berkiblat keluar dari dari negeri, misalnya berkiblat langsung ke Mekah atau Madinah dalam fikih, ya. Kalau menurut kajian di dalam manhaj berfikir Muhammadiyah, dan sesungguhnya itu sudah dicontohkan oleh para ulama zaman dahulu, ya, seperti Buya Hamka, Buya Malik Ahmad, termasuk Kiai Ahmad Dahlan, kemudian para wali songo itu kalau berhubungan dengan pusat-pusat keilmuan Islam seperti di Al-Azhar, Mesir, Madinah, Makkah, dan beberapa universitas di Timur Tengah, sifatnya memang dalam rangka menambah hasanah keilmuan. Tapi ketika implementasinya di dalam kehidupan nyata, mesti ada, nah di sini, ini ada sambungannya dengan manhaj Muhammadiyah. Makanya manhaj Muhammadiyah itu, di dalam pendekatannya kan ada kompleks sekali karena waktu kita terbatas. Jadi dalam manhaj Muhammadiyah itu ada pendekatan, ada metodologi, ya, ada beberapa poin yang sudah dirumuskan di dalam manhaj Muhammadiyah. Saya pendekatan saja. Nah, apakah pendekatan ini dilakukan oleh tokoh
yang ada di Indonesia ketika mengimplementasikan pemahaman Islamnya yang sudah pernah didapat dari pusat-pusat kajian Islam, pusat-pusat keilmuan di Timur Tengah, apa ada ilmu tidak yang menopang yang bersangkutan ketika diterapkan begini? Di dalam manhaj kalau kita analisis, manhaj Muhammadiyah secara pendekatan itu kan ada 3. Satu, yang pertama pendekatan bayani. Bayani ini lebih pada penjelasan tekstual. Misalnya seperti tadi, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Apa makna fa'aqim? Apa makna hanifah? Itu dijelaskan secara literatur, ya, secara literal ya, kemudian secara sumber-sumber yang lain. Bayani. Dan ini hasanah yang luar biasa. Ya, yang sudah berjalan dalam dunia Islam ya. Nah, cuman yang kedua ini masih sedikit, yaitu pendekatan secara burhani. Burhani itu maksudnya adalah, jadi pemahaman dari bayani itu membutuhkan, ya dia membutuhkan ilmu yang spesifik untuk mempertajam pemahaman Islam. Contoh kasus tentang corona dan ibadah begini ya. Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih itu tidak hanya memutuskan tata cara beribadah itu hanya berdasarkan ahli-ahli Quran, ulumul Quran, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis, mungkin ahli sirah, tidak. Tetapi menghadirkan pakar virologi, ya, pakar virus, pakar imunologi, pakar pandemi dihadirkan. Ya, ini namanya pendekatan burhan. Yang pendekatan burhani ini masih sedikit di kalangan Islam. Ya. Misalnya kalau mengikuti pendapat Syekh Yusuf Qaradawi atau Syekh siapa dari Yaman, ulama dari Madinah, ya keilmuan tokoh-tokoh itu luar biasa. Ya, keilmuan tokoh-tokoh itu luar biasa. Tetapi bagaimana dengan burhani? Karena burhani itu harus ada fakta ilmiah, data yang konkret, dan logika yang atau metodologi yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketika memutuskan ibadah di masa pandemi ini, ya, umat Islam sebaiknya ibadah di masjid dulu, di rumah dulu, karena dari segi sejarah, dari segi dalil, dari segi ilmu pandemi, dari segi ilmu virus, ilmu imun dan semacamnya, akhirnya diputuskan demikian. Nah, apakah ulama lain yang bersifat pribadi juga melakukan itu? Ya, tanpa mengurangi kemuliaan, keagungan dan kebesaran para ulama itu, tetapi musyawarah ini kedudukannya sangat tinggi. Bahkan Rasulullah sendiri di dalam ada ulama yang menjelaskan secara agak detail kedudukan musyawarah ulama, salah satunya yang disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib. Beliau menyebutkan bahwa semenjak Rasulullah hidup, Rasulullah selalu mengedepankan musyawarah ketika wahyu itu belum datang. Ya, Rasulullah ajak sahabatnya, karena ada 2 manfaat. 1, meninggikan derajat para sahabat. Jadi manfaat musyawarah itu meninggikan derajat para sahabat. Yang kedua, membangun kasih sayang. Ya, membangun kasih sayang. Apa yang terjadi di Majelis Tarjih Pimpinan Pusat, bagaimana sangat dihargainya orang yang mungkin dia tidak begitu paham Islam atau sejarah hidupnya mungkin tidak begitu paham Islam, tapi kemudian dirangkul karena kepakarannya dalam satu bidang, lalu dia tertarik belajar Islam karena keilmuannya sangat dihargai secara burhani, ya, secara fakta ilmiah, secara nalar rasional, secara metodologi epistemologis yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, musyawarah itu juga membangun kemaslahatan yang tidak sempat terfikirkan oleh individu ulama. Ya, sudah jelas itu. Ya, ada karya dari Ibnu Abi Syaibah yang mengatakan setiap kaum yang bermusyawarah niscaya akan dibimbing sehingga mampu melaksanakan keputusan yang terbaik dalam permasalahan mereka.
Saya persingkat. Yang ketiga, Al-Hasan dan Sufyan bin Uyainah mengatakan sesungguhnya Nabi diperintahkan untuk bermusyawarah. Nabi saja diperintah untuk bermusyawarah agar bisa dijadikan teladan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak bisa kita bayangkan kalau Nabi tidak bermusyawarah. Bahkan musyawarahnya Nabi itu seorang manusia yang memiliki otoritas tunggal saja. Beliau mengajak bermusyawarah kepada sahabat-sahabatnya. Jadi Nabi diperintah, wasyawirhum fil amr. Ini perintah. Wasyawir itu perintahnya tunggal. Wahai Nabi, wahai Muhammad, ajak musyawarahlah mereka dalam urusan-urusan itu. Ya, supaya apa? Itu tadi penghargaan terhadap para sahabat, meninggikan derajat, membangun kasih sayang, membangun percaya diri, mengurangi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh individu-individu manusia. Yang keempat, musyawarah itu memberitahukan kepada Rasulullah SAW dan juga para penguasa setelah beliau mengenai kadar akal dan pemahaman orang-orang yang mendampingi. Serta untuk mengetahui seberapa besar kecintaan dan keikhlasan mereka dalam menaati beliau. Bahkan orang yang menjunjung tinggi musyawarah dan mengikuti keputusan ulama yang musyawarah itu sebagai tanda cinta dan taatnya kepada Rasulullah. Di surat An-Nisa disebutkannya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu majelis syura. Ya, otoritas di dalam menjalankan aplikasi mengamalkan ajaran Islam itu ketentuannya di ulil amri. Nah, kecuali kalau terbatas, kita terasing, kita sedang mempunyai misi dakwah di satu pedalaman, kita punya keterbatasan akses, ya kan? Kita mungkin mengingat pendapat satu orang, dua orang, ilmunya ya itu sementara bisa kita pakai. Jadi musyawarah kedudukannya luar biasa itu. Jadi cuman pemahaman seperti ini memang belum memasyarakat khususnya di Indonesia. Jadi yang kedua itu burhani itu ya. Burhani itu faktanya. Yang ketiga yang dipakai oleh Muhammadiyah yaitu irfani. Irfani begini kalau pemahaman singkatnya begini. Jadi ada hal-hal yang di luar dalil nakli dan akli, di luar bayani dan burhani yang kadang-kala tidak bisa misalnya tidak bisa disampaikan secara formal. Misalkan saja soal pandemi. Soal pandemi ini mungkin lebih bernuansa teori konspiratif misalnya. Nah, itu kan masuk dalam metode ketiga irfani, cuman tidak kita kemukakan. Tentunya yang berkedudukan lebih tinggi, yang cangkupannya lebih besar, akses informasinya lebih banyak. Karena fitnah yang ditimbulkan dari pandemi ini tampaknya lebih besar. Bukan sekedar pandeminya, tetapi fitnah yang diterpakan kepada kaum muslimin luar biasa. Yaitu jamaah masjid terpapar COVID ini, padahal ya bagaimana coba? Ya, ini fitnah-fitnah semacam ini. Ini secara irfani yang memang tidak bisa di luar metodologi dan di luar dalil, tetapi menjadi pertimbangan subjektif atau ada hal-hal yang sangat mungkin tidak perlu formal untuk disampaikan, tetapi itu bisa dirasakan. Itu jamaah masjid. Yang terakhir, tadi tentang manhaj, itu tadi makanya ini soal etika, Pak Sarilan, jamaah sekalian. Jadi etika itu begini, perbedaan pendapat dijunjung tinggi di dalam Muhammadiyah. Tidak semua pendapat pimpinan pusat itu kemudian sepakat, pasti ada yang berbeda, ada yang tidak setuju. Tapi secara etika atau adab, bahkan pelajaran adab ini lebih dulu daripada ilmu. Ya, lebih dulu daripada ilmu. Kami belajar ilmu 20 tahun kata para ulama, tapi kami belajar adab 30 tahun bahkan lebih dari itu. Seorang Sayyidina Umar menghendaki supaya Khalid bin Walid segera dipecat. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar tidak, Khalid bin Walid tidak perlu dipecat. Nah, seorang Sayyidina Umar tidak kemudian membelot. Ya, tidak membelot. Beliau menyetujui keputusannya Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah untuk tetap melanjutkan kepemimpinan Khalid bin Walid, ya, walaupun Sayyidina Umar tidak setuju dengan kepemimpinan Khalid bin Walid. Ini etika ya, orang hidup dalam berjamaah.
Ya, kalau pimpinan pusat Muhammadiyah dengan segenap mungkin kekurangannya dan ya kekurangannya, kelebihan dan semacamnya itu wajar. Itu jauh lebih real pertanggungjawaban di hadapan Allah ya ketika kita mempedomani itu daripada kita mengambil pendapat satu ulama atau bahkan levelnya mungkin bukan ulama, mungkin baru ustadz atau pimpinan pondok pesantren yang itu pun dia taklid atau mengikut satu ulama ya. Ini coba bagaimana dari segi etika juga sebuah persoalan, tapi dari segi manhaj berpikir betapa tertinggalnya, bukan terbelakang, betapa tertinggalnya bagaimana bisa seorang warga Muhammadiyah, organisasi yang sangat kritis di dalam keilmuan, tetapi dia tidak mempedomani bagaimana cara berpikir yang hanif. Hanif itu kritis dan selalu progresif di dalam memutuskan satu masalah. Mungkin bisa jadi hari ini berbeda dengan keputusan yang akan datang. Itu namanya dinamis, wajar saja. Ya, itu namanya dinamis dan hanif itu begitu. Dan itu juga dialami oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Bukhari juga demikian. Mungkin makanya ada istilah qaulul jadid. Imam Asy-Syafi'i ada qaulul jadid. Jadi apa yang beliau katakan dahulu kemudian yang terakhir bisa jadi berbeda, itu dinamis, wajar. Disitulah namanya hanif. Ya, jadi demikian ya, jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan jawaban yang ini bisa sedikit membantu kita memahami bagaimana etika berjamaah Jamiah Muhammadiyah, termasuk mungkin dari saudara kita yang lain juga. Ya, pemahaman berjamaah ini menjadi sesuatu yang sangat krusial. Ya, karena memang kita juga merasakan ada kekuatan-kekuatan besar yang mendegradasi bagaimana peran-peran jamiah ini, ormas-ormas ini supaya tidak diikuti oleh umatnya. Ya itu terasa sekali secara perlahan. Tapi itu metode irfani atau pendekatan irfani. Yang itu tidak agak susah mungkin dicarikan bukti secara ilmiah ya. Tapi begitulah. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita sehingga beribadah, beramal soleh ke depan lebih berdasarkan ilmu dan lebih bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin. Sekian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa lafu minkum nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhammad Arif. Tepat sekali ini waktunya, sudah jam 20.30. Cukup satu pertanyaan, mudah-mudahan jamaah semuanya bisa lebih paham lagi. Untuk itu, mari kita tutup kajian Ahad malam ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.